Apakah perekaman KTP elektronik bisa dilakukan secara online, Pak? Kalau KTP elektronik kita hilang atau rusak, bagaimana sih, Pak, cara mengurusnya? KTP digital itu adalah KTP tapi ada di HP kita. Di dalam KTP digital itu, ya, itu ada KTP kita, kartu keluarga kita, ya. Terus misalkan Mbak udah berkeluarga, di situ ada biodata keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI dimanapun kalian berada, kembali lagi nih di Sanda Talks, obrolan yang siap melayani Anda. Nah, bersama saya, kakak host pada hari ini, Aprilani, yang akan memberikan informasi-informasi menarik pada episode Sanda Talks hari ini. Dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada 2 narasumber nih, teman-teman Sobat PMI. Kita langsung aja ya, kita tanya-tanya nih. Kita sambut, ada Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Dan satu narasumber berikutnya yaitu Ketua PMI Kota Jakarta Selatan, Bapak Abdul Haris. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih untuk waktunya, kesempatan yang diberikan kepada Sanda Talks nih, Pak, nih. Obrolan yang siap melayani Anda, gitu. Kita mulai ya, teman-teman Sobat PMI semua. Jadi, hari ini nih, mau membahas tentang yang lagi sudah banyak dikenal di masyarakat nih ya, kerjasama dari PMI Kota Jakarta Selatan bersama Sudin Disdukcapilnya nih, Pak. Sebenarnya melatar belakangi kerjasama ini seperti apa sih, Pak, antara PMI Kota Jakarta Selatan dengan Disdukcapil? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi ini adalah kerjasama yang kedua. Ya. Pertama itu kita kerjasama dengan PMI ya, yang kedua kita kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan PMI Provinsi ya, Bang Haji ya. Ya, dengan Provinsi DKI Jakarta, PMI Provinsi, yaitu terkait tentang pemanfaatan data. Ya, dan yang kedua, saat ini kita kerjasama dengan, pertama kali nih kita lakukan kerjasama dengan Kota Jakarta Selatan, PMI Kota Jakarta Selatan. Dan akhirnya diikuti oleh PMI wilayah kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta dengan sudin-sudinnya. Ya, nah jadi yang melatar belakang ini apa sih, kan gitu loh. Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, kita memang sudah biasa melakukan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah. Karena apa? Kita perlu melakukan perekaman KTP yang baru pemula, ya, yang baru atau KTP pemula, ya, untuk usia 16 dan 17 tahun. Nah, kadang kan para pelajar itu nggak sempet tuh, Mbak, mau ke loket-loket layanan kita yang ada di kelurahan. Nah, jadi kita lakukan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah. Nah, di dalam elemen kependudukan, di dalamnya ada golongan darah. Nah, banyak juga para pelajar ini yang belum tahu golongan darah mereka, sehingga di elemen data pendudukan itu, ya di KTP, di kartu keluarga, itu golongan darahnya kita kosongkan karena memang mereka belum tahu. Nah, itulah kita gandeng, dan kebetulan Kepala PMI Jakarta Selatan ini kan mantan Sudin Dukcapil Jakarta Selatan yang memang sudah paham dan mengetahui tentang seluk-beluk Dukcapil dan gayung bersambut, dan bahkan beliau yang menggaungkan duluan nih, Pak, kita adain Pak kerjasama. Nah, kita sambutlah itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang di Selatan ya, Bang Haji, saya manggilnya Bang Haji nih, senior saya, guru saya juga ini. Oke, baik. Ya, akhirnya di Selatan setiap kita layanan jemput bola di sekolah-sekolah, SMA itu selalu ada PMI. PMI selalu ada di damping kita untuk melakukan itu. Seperti itu, dan jadi juga dan ternyata tidak hanya melakukan, alhamdulillahnya tidak hanya melakukan golongan darah,
ya, inovasi lainnya dari PMI, terkadang mereka juga melakukan cek kesehatan untuk gurunya, ya kan, seperti itu, ya, dan juga memberikan sosialisasi kepada para pelajar-pelajar juga dengan menggandeng CSR. Nah, ini menarik banget nih, ya, yang dilakukan PMI Jakarta Selatan. Kita kasih aplaus dulu dong, ya, Pak. Keren. Jadi istilahnya kerjasama ini antara kedua belah pihak saling menguntungkan ya Pak, gitu ya, untuk ke masyarakatnya, juga untuk ke PMI-nya nih. Nah, saya mau tanya ke pihak PMI-nya nih. Tadi kan katanya gaungnya dari Ketua PMI Kota Jakarta Selatan. Saya pengen tanya langsung ke Bapak Abdul Haris. Nah, menurut Bapak, apa sih trigger gitu ya, ide awal mula kerjasama ini gitu Pak? Terima kasih Mbak, ya, bahwa memang saya ini kan memang terlahir sebelum di PMI di Dukcapil dulu ya. Dan saya hampir hafal bahwa data penduduk Jakarta Selatan itu berkisar di angka 2,3 juta ya. Dari situ setelah kita trace lebih lanjut, ternyata ada sekitar 55% data penduduk Jakarta Selatan itu belum ada catatan di dalam biodata, yang dalam ini data personalnya penduduk itu. Ya kan, data personal itu kan ada di urutan nomor 5 itu diterangkan golongan darah. Nah, dari angka situlah saya berpikir bahwa ini nampaknya saya harus berbuat ya, merasa terpanggil karena memang saya masih cinta dengan Dukcapil ya. Begitu juga dengan PMI-nya kan gitu. Jadi udah ngeblend ya Pak. Di situ udah kita masuk lah tuh ya. Kita coba kan gitu. Kita bangun layanan ini sebelum kita lakukan MOU kan. Kita juga pengen jajaki. Nah, tahun 2022 itu alhamdulillah kita sempat sudah masuk di 175 sekolah. Cuma data itu terhenti, tidak ada langkah lanjut. Jadi kita yang tahu. Nah, berpikir saya tambahan, akhirnya kalau data ini hasilnya kita input ke database, ya Kak, maka sempurnalah hasil pekerjaan kita. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi tuh baru satu pertanyaan nih Sobat PMI, latar belakang. Tapi jawabannya udah pengen ngulik lebih dalam ya kan. Sampai sejauh mana sih kegiatan pelayanan PMI Kota Jakarta Selatan khususnya sampai masuk ke warga Jakarta gitu. Nah, tadi kan membahas tentang kerjasama nih, MOU. MOU tersebut pembahasannya apakah hanya tentang golongan darah saja atau ada kerjasama lainnya Pak? Dari Pak Haris mungkin. Pengembangan itu kan memang di dalam MOU itu kita buka ya, sepanjang ada komunikasi lebih lanjut. Misalkan tadi sudah disebut oleh Pak Kepala Dinas, di saat kita awalnya itu hanya pemeriksaan golongan darah, golongan darah. Nah, kita juga pengen juga memberikan layanan kepada guru, tenaga pendidik, atau juga mungkin ada orang tua atau komite yang ada saat itu. Nah, itu kita lakukan juga pengecekan gula darah, kolesterol, bahkan juga ada pesanan-pesanan khusus gitu ya, minta asam urat juga ya kita berikan. Dan itu kebetulan kita juga memang menyediakan dana untuk itu yang dari hasil juga masyarakat. Itu terkait dengan jenis layanan. Nah, kenapa kita pilih sekolah ya? Sekolah itu kita berharap semua sekolah itu di Jakarta Selatan yang kurang lebih ada sekitar 402 sekolah ya, itu ada PMR-nya, karena PMR itu mulai ada dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Dan kewajiban atau salah satu tugas PMI itu melakukan pembinaan terhadap PMR itu. Itu. Nah, itulah kenapa kita ambil titik sekolah yang lebih prioritas. Termasuk juga kebetulan ada kesamaan dengan Dukcapil kan, bahwa layanan yang lebih efektif itu untuk perekaman penduduk pemula ya memang tidak ada lagi lokasi sekolah. Nah, ketemulah kita nih sinerginya, kurang lebih itu. Berarti nanti lebih berkembang gitu ya Pak. MOU ini hanya sebagai awal mula pendekatan untuk memberikan layanan PMI gitu ya, seluas-luasnya. Banyak juga ya Pak layanan PMI itu yang bisa kita lakukan nih, apalagi di wilayah pendidikan gitu, Dinas Pendidikan. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya tujuan dilakukannya MOU antara Dukcapil dengan PMI Kota Jakarta Selatan itu seperti apa sih Pak lebih dalamnya? Jadi tadi sudah dikemukakan di awal oleh Pak Kepala Dinas bahwa biodata penduduk ya, itu ada yang namanya data personal penduduk. Data personal penduduk di dalamnya ada golongan darah.
ya kan. Nah, golongan darah ini sebenarnya tuh urusan wajib yang diisi. Ya, cuma karena memang di eranya Pak Kepala Dinas ini jangan sampai ada layanan yang dihambat akibat dari elemen data yang kosong. Kira-kira gitu. Nah, untuk menghambat itulah kita carikan solusi gitu. Itu. Jadi misalkan direkam saat itu kebetulan database sebelum ada golongan darah ya kan masuk ke loketnya PMI kan. Nah, PMI lakukan pengecekan itu tidak lama, paling 2-3 menit. Hasil pengecekan dikasih ke operatornya Dukcapil, diinput kan gitu. Nah, sempurnalah itu data personilnya dari sisi golongan darah tadi. Nah, kalau dari sisi Pak Budi nih, tadi kan untuk sebagai database gitu ya Pak. Berarti kalau dari sisi Dukcapilnya ada data masyarakat yang terinput di Dukcapil pastinya, terus juga masuk ke PMI Kota Jakarta Selatan. Nah, dari sisi Dukcapilnya bagaimana tuh Pak memberikan keamanannya, memberikan keyakinan kepada masyarakatnya gitu atas data-data tersebut? Iya, kita agak flashback ke filosofi dulu Mbak. Jadi tujuan kami hadir di sekolah itu kita punya tujuan. Tujuan Dukcapil itu memberikan pelayanan yang membahagiakan dan menyenangkan bagi masyarakat. Nah, jadi inilah tujuan kita, dan kita melakukan layanan jemput bola. Kenapa kita melakukan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah pemula-pemula? Kita harus tahu bahwa 2024 kita akan ada pemilu. Nah, 2024 kita akan ada pemilu, pesta demokrasi, ya. Kita harus mendata, melakukan perekaman bagi masyarakat yang sudah ber-KTP. Nah, dan kita harus memberikan hak mereka. Nah, dengan cara apa? Pemilu itu harus ada KTP-nya kan. Nah, pelajar ini mereka terkadang nggak sempet tuh ya datang ke kantor-kantor loket. Kita lakukan layanan itu dalam rangka memberikan pelayanan yang membahagiakan dan menyenangkan. Kita datang tuh ke mereka Mbak. Siapa yang mereka yang sudah umur 16 ya kan, dan nanti siap-siap 17, kita lakukan perekaman semua tuh Mbak. Nah, ini juga merupakan target dan cakupan kita untuk melakukan perekaman wajib KTP. Nah, kita lakukan ya di sekolah-sekolah karena memang sekolahlah target yang memang sangat efektif melakukan itu. Nah, jadi kita sisir yang 16, 17, yang 17 tahun yang belum melakukan perekaman, kita lakukan perekaman. Kita data mereka tuh semua seperti itu. Nah, masuklah ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan, SIAP namanya. Nah, SIAP ini ada servernya, semuanya ada di Kemendagri. Ya. Nah, data sistem kependudukan ini ya itu ada di Kemendagri, dan jika ada stakeholder yang perlu melakukan pemanfaatan data harus melakukan kerjasama dengan Kemendagri. Nah, melalui Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, ya. Nah, jadi kayak misalkan PMI saat ini kan NIK itu menjadi dasar, mungkin kita memang tidak melakukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar dari pelayanan dasar lainnya, ya. KJP pakai NIK, ya. Semua sekarang NPWP pun sudah berubah menjadi NIK, nomor NIK. Nah, ini menjadi single identity number nantinya, ya. Sehingga di dalam PMI pun melakukan perekrutan dan perekaman golongan darah dan juga yang lainnya juga pakai NIK dasarnya. Nah, jadi bagaimana PMI bisa memanfaatkan data melalui web service dan web portal yang ada di Kemendagri itu. Nah, jadi mereka melakukan kerjasama dan nanti diberikan web service dan web portal. Nah, itu aman banget tuh, ya. Jadi Alhamdulillah. Data, karena memang kerahasiaan data ya dari data pribadi itu ya menjadi kewajiban kita untuk kita amankan. Dan bagi yang melakukan pembocoran itu akan dikenakan sanksi pidana juga. Seperti itu. Nah, ini memang sudah keras banget Mbak, seperti itu. Nah, oleh karenanya itu pun dari PMI di saat mau mengecek data kependudukan dia tinggal memasukkan NIK
ya. Nah ini ya kalau di web portal nanti akan keluar data. Tapi data itu tidak bisa di-copy, cuma bisa dilihat. Nah, jadi itu aman banget. Nah, cuma bisa dilihat. Oh ya ini benar. Kalau misalnya di web service masukin satu-satu nicknya. Oh ya sesuai. Terus namanya sesuai. Cuma kayak gitu aja, Mbak. Oke, berarti ini aman banget. Aman gitu ya, Sobat PMI, berarti nggak perlu khawatir lagi nih kalau ada pelayanan PMI yang ada kegiatan pemeriksaan golongan darah tuh di sekolah atau di mana, nggak perlu takut gitu ya, datanya akan disebarluaskan gitu, sudah pasti terjamin aman gitu. Nah tadi kan Bapak Budi sama Pak Haris juga sudah menjelaskan nih manfaat dari MOU ini bahwa anak-anak usia dini paling nggak dia 16 atau 17 tahun, dia sudah mengetahui golongan darahnya gitu ya Pak. Dan akan dilakukan pencatatan diri untuk dia perekaman KTP tadi gitu. Nah saya pengen tahu nih, masyarakat juga pasti pengen tahu bagaimana sih mekanismenya Dukcapil melakukan perekaman KTP elektronik nih Pak. KTP elektronik, ya. Jadi kita panggil siswanya satu-satu. Nah, kita uji biometrik. Nah, uji biometrik dulu Mbak, ketunggalan. Nah, jadi kita cek nih pertama uji biometrik ya, fingernya, ya kan. Apakah dia belum udah pernah melakukan perekaman atau belum, kita cek. Terus sama iris mata. Nah, iris matanya. Nah, kalau memang nggak ada di data kependudukan, berarti siap untuk direkam. Nah, tapi kalau misalkan Mbak nih, ya kan Pak saya mau dicek dong melalui iris mata, dicek ya nanti dalam hitungan detik iris mata itu ya 5 detik udah ketahuan datanya. Gitu. Iya. Nah kalau mereka udah pernah ngerekam itu kan ketahuan. Langsung muncul. Nah berarti Anda udah rekam kan gitu. Baik. Tapi kalau misalkan belum ada ya belum pernah rekam itu nggak ada datanya. Oke, baru setelah itu kita rekam, kita satu-satu tuh ya sidik jarinya. Ya, sidik jarinya direkam, ya terus iris matanya direkam, ya setelah itu di input namanya segala macam seperti itu. Berarti nanti kegiatan penghimpunan data itu ya dari Dukcapilnya yang melaporkan kegiatan ada akan perekaman, baru nanti PM-nya dipanggil untuk melakukan pemeriksaan atau seperti apa nih Pak teknisnya? Dari Pak Haris itu mungkin. berbarengan biasanya, nanti berbarengan. Nanti satu sisi di sana sudah melakukan pengecekan ya, layanan pemeriksaan golongan darah hasilnya nanti diserahkan. Nah, kita tinggal gitu. Gitu. Pak Haris mungkin secara teknis Pak. Dalam pelaksanaan MOU ini kan itu ada ketidaksamaan tentang jadwal ya. Dukcapil ya yang kita sudah lakukan di bulan Februari kemarin itu ada di 8 titik sekolah plus 1 titik di wilayah Kamsa. Sedangkan PMI sendiri itu sudah membuat program kerja di tahun 2023 ini itu ada sekitar 408 sekolah. Nah, teknis dalam MOU itu ada hak dan kewajiban kita, diantaranya misalkan untuk pihak pertama dalam hal ini Dukcapil ya itu mewajibkan dirinya sendiri ya, itu memberikan jadwal layanan yang akan dilakukan, dikirim ke kita. Nah, saat dikirim kita wajib juga mengikuti jadwal itu, ya kan? Mengikuti jadwal itu. Kita dengan metode pencatatan hasil dari pemeriksaan itu kita kirim ke Dukcapil untuk diinput tadi di dalam sistem aplikasi SIAK namanya kan, ya kan? Kita wajib tuh memberikan informasi itu yang menyebut by name by nick, gitu kan? Nah, wajib. Hasil setelah diinfokan, hasil setelah diinput di dalam SIAK, Dukcapil memberikan tadi data balikan ke kita. Nah, selanjutnya kita akan berikan informasi ke sekolah, gitu kan. Paling tidak balikin ke sekolah. Nah, apabila ada layanan yang tidak memungkinkan untuk bareng berdua, gitu kan, katakanlah PMI jalan karena frekuensinya cukup tinggi dari permintaan, hasil layanan yang kita peroleh dari masyarakat atau dari sekolah, ya itu kita kirim ke Dukcapil. Tanpa permintaan kita kirim ke Dukcapil, nah Dukcapil sendiri yang melakukan input ke SIAK, kira-kira itu kaitan dengan golongan darah yang memang ini kita masalah di MOU itu hanya golongan darah. Kalau fitur tadi gula darah itu hanya tambahan saja. Untuk si guru pendidiknya tadi gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Apakah ini untuk Dukcapil, kayak ini pertanyaan titipan mungkin ya, karena beliau Pak Budi nih
agak sibuk kayaknya. Jadi sekalian ya Sobat PMI. Jadi tenang aja. Kalau yang butuh informasi Dukcapil, susah ketemu Bapak Budi, bisa menghubungi PMI gitu. Apakah perekaman KTP elektronik bisa dilakukan secara online, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya, karena kan kalau secara online kita nggak bisa ngerekam finger gitu. Oh gitu, harus memang orang. Iya, karena kan harus orang yang sidik jarinya itu kan harus direkam. Ya. Nah, terus juga iris mata itu kan kita pakai alat langsung ke mata mereka, itu kan langsung direkam juga. Nah, jadi kalau misalnya secara online nggak bisa, karena memang harus yang bersangkutan datang dan sidik jarinya, terus juga iris matanya, itu harus kita rekam. Kalau update gitu Pak, Dan update KTP misalnya? Bisa Update KTP, online, Pak? update KTP bisa. Bisa. Ya, kalau misalnya update KTP untuk elemen data ya, nah, itu misalkan Pak ya berubah alamat, ya kan, atau apa namanya. Tapi kalau untuk Pak saya mau update dong, saya kemarin waktu masih muda belum berjilbab, nah sekarang mau harus datang karena kita harus foto di tempat kita. Itu kalau mau menghubunginya kemana tuh Pak? Silakan datang ke loket-loket pelayanan kita. Oke. Masyarakat pasti udah tahu ya pelayanan Dukcapil itu di mana aja kalau untuk memperbaharui KTP tadi. Kalau yang harus datang ya, tapi kalau mau secara online bisa di aplikasi kita Alpukat Betawi. Alpukat Betawi. Wah, namanya ya udah Jakarta banget. Alpukat Betawi. Tuh, keren. Next, pertanyaan berikutnya nih Sobat PMI. Kalau KTP elektronik kita hilang atau rusak, bagaimana sih Pak cara mengurusnya gitu? Bisa online juga nggak? Bisa, kalau kita misalkan KTP-nya rusak atau KTP-nya hilang. Kalau hilang, bawa surat dari kepolisian, keterangan hilang, ya lalu di-upload di aplikasi, nanti kan ada syaratnya. Ya, setelah itu nanti KTP-nya bisa. Misalkan kita males nih Mbak, aduh saya kerja harus datang, ya kan? Nah di situ ada layanan GoSend. Nah, jadi kita kerjasama dengan Gojek, ya Mbak klik GoSend, nanti dari GoSendnya akan mengantarkan ke rumah Mbak atau ke kantor. Jadi nggak perlu harus datang ke loket. Macet-macet, lama-lama nunggu, luar biasa. Di situ di aplikasi itu ada GoSend. Gitu. Terus aja nih PMI Kota Jakarta Selatan nih terus berinovasi sama Dukcapil. Keren soal inovasinya. Baik, apa sih Pak perbedaan antara KTP elektronik dengan KTP digital Pak? Ya, saat ini kita mungkin lagi masyarakat ya pengen tahu nih KTP digital itu seperti apa sih? Iya, betul. KTP digital itu adalah KTP sebenarnya KTP kita, tapi ada di HP kita. Nah, jadi nanti itu ada aplikasi identitas kependudukan, harus di-download. Nah, di dalam KTP digital itu, ya, itu ada KTP kita, kartu keluarga kita, ya. Terus misalkan Mbak udah berkeluarga, di situ ada biodata keluarga kita juga. Ya. Terus ada NPWP kita, ya. Nah, seluruh historical nanti perpindahan kita melakukan update data itu nanti kelihatan di sana. Nah, jadi nanti ke depan kita nggak perlu lagi pakai belangko KTP itu, cukup dengan KTP. Iya, jadi kalau hilang nggak perlu lagi kita cetak. Jadi cukup ada di sana di KTP kita. Terus kalau kita mau ke bandara atau kemana, cukup pakai nanti kita tunjukkan aja, ya kan, melalui barcode. Nah, jadi dia nangkep seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengirimkan KTP kita ke lembaga pengguna yang memang membutuhkan, nanti ada barcode. Jadi bukan KTP, dia harus nyedot barcode itu, dan barcode itu berubah setiap beberapa detik. Dalam 1 menit dia berubah. Berarti yang di digital tampilannya sama seperti yang di KTP elektronik. Iya, lebih lengkap, data kependudukan kita semua dan keluarga kita ada di sana semua. Termasuk KIA, KTP suami juga ada di situ. Jadi lebih simpel. Jadi ke depan nggak perlu bawa KTP. Pak, bagaimana yang nggak punya HP? Ya pakai. Nanti ke depan pakai KTP, pakai belangko yang sekarang yang manual. Baik. Kalau yang udah punya HP cukup pakai. Disimpan di dalam digital tadi gitu ya teman-teman. Oke, Sobat PMI. Kita pengen tahu nih berapa sih persentase penduduk wilayah Jakarta atau totalnya warga Jakarta yang biodatanya belum ada golongan darahnya nih kira-kira. Dari Pak Haris mungkin
Jakarta Selatan Sudah ada tadi belum udah ya Iya. datanya Pak? Iya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dari perkiraan data yang 2,3 juta sekian ya, Iya. itu 1,5-nya ini bukan berarti dia belum mengetahui ya, tapi dalam catatan ya, saya bicara dalam catatan yang ada di dalam database kependudukan ini belum ada muncul gitu. Jadi kurang lebih 55% lah. 55%. Itu ya, dan ini saya juga hanya punya data agregat Pak Kadis ya. Iya. Jadi data agregat, jadi saya tidak punya data by name ya. Tapi dari data agregat itu yang kita olahan gitu ya, bahwa 50% itu ada di database yang tidak mempunyai golongan darah. Dan kebetulan jumlah penduduk itu kalau nggak salah yang usia 17 tahun ke atas itu kan berkisar antara 65 sampai 68% ya Pak. Saya nggak tahu ini pergerakannya saat ini setahun ini gitu. Nah itu saya pikir bahwa cukup dominan ada di usia 17 tahun ke atas dari 55% tadi. Berarti tidak menutup kemungkinan pencatatan golongan darah tadi di KTP tidak hanya menyasar ke dunia pendidikan, misalnya orang tuanya nih Pak. Kadang kan kayak dulu saya dapat informasi itu kalau pembuatan SIM ya Pak, nyebutnya O aja gitu. Padahal ya kita misalnya mereka belum pernah donor, tapi mereka terinfo ya golongan darahnya O aja kata orang tuanya. Menutup kemungkinan nggak sih orang tuanya bisa periksa juga nih Pak? Di saat ada layanan ya, di saat ada layanan di sekolah itu sangat mungkin karena kita juga buka peluang bukan hanya peserta didik. Ya. Guru, kepala sekolah, tenaga pendidik ya, tenaga pendidik ini kan orang-orang TU segala macam yang urusan administrasi termasuk tadi komite. Komite itu kan bagian dari orang tua murid yang ada di situ. Karena memang kita sampai saat ini alhamdulillah itu tidak membatasi jumlah yang akan kita lakukan pemeriksaan golongan darah. Ya kita buka seluas-luasnya di saat hari kita layanan. Tadi secara teknis pemeriksaan sudah dari dunia pendidikan yang disasar di PMI Kota Jakarta Selatan gitu ya untuk kerjasama ini. Pasti pengen tahu juga nih teman-teman Sobat PMI, apakah pada saat pelayanan itu ada diperiksa golongan darahnya bayar nggak sih gitu. Itu pasti hal yang menarik tuh Pak, karena masyarakat kan pelayanan, bayar nggak sih Pak? Nah. Jadi gini, sebelum MOU pun kita nggak pernah menetapkan ya, dan kita katakan bahwa itu tidak dipungut biaya atau gratis. Karena kan ada proses. Ya. Jadi mereka itu sekolah-sekolah itu awalnya kita buatkan surat. Kita buatkan surat tentang informasi layanan yang dilakukan PMI. Di antaranya A, B, dan C. Dan di situ kita tutup kalimatnya. Seluruh pelayanan yang diberikan oleh PMI tidak dipungut biaya alias gratis. Nah hal ini pun juga di dalam MOU itu kita sepakat kedua belah pihak tidak saling membebani. Ya, jadi artinya biaya yang katakan ada saya dari sini ke sekolah ya biaya saya, Pak Kadis juga dari kantornya ke sekolah ya. Jadi tidak saling membebani dan semua itu tidak ada kata dipungut biaya. Mau pelayanan Dukcapil sendiri di situ, pelayanan PMI di situ tidak ada yang namanya biaya. Nah, itulah yang. Jadi di garis bawahi semuanya gratis tis gitu Sobat PMI. Mantap kan? Next gitu. Kita pertanyaan berikutnya. Tadi tadi tentang golongan darah. Sekarang pertanyaannya sudah berapa banyak sih siswa yang sudah dilakukan perekaman KTP elektronik? Dia kalau merekam KTP elektronik itu Pak usia harus 17 tahun kah atau bisa di usia berapa dan sudah berapa banyak siswanya Pak? Iya, kalau kita kan di DKI Jakarta itu ada target cakupan. Jadi target cakupan KTPL. Target cakupan KTPL kita ditargetkan oleh Dirjen dari Kemendagri itu tahun ini 99,4 ya. Kalau wajib KTP kita sekitar 8 juta ya, sekitar 8 juta sekian, maka harus ya sekitar ya 7 juta, 9-an lah ya. Ya. Gitu ya, yang harus. Nah, alhamdulillahnya kita sudah melampaui target itu, Pak. Kita kemarin di angka 100,3%. Wow. Ya, itulah makanya kemarin waktu Rakernas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta mendapat 2 penghargaan ya sebagai provinsi terbaik, yaitu Dinasti Capil terbaik, dan juga Jakarta Timur, Sudin Jakarta Timur juga terbaik karena beberapa target dan cakupan kita seperti KTP, ya, KIA,
lalu akte kelahiran, itu semuanya sudah 100% di Jakarta. Jadi, nah tinggal sisanya yang perekaman 16 kita kejar terus seperti itu. Nah memang hampir setiap minggu nih tugas kita turun nih Mbak, ya seluruh sudin itu ke sekolah-sekolah. Jemput bola tadi ya Pak. Seperti itu, seminggu bisa 2 kali lah. Ya, di sekolah dan juga ke masyarakat. Jadi di masyarakat itu kita ada namanya program KAMSA, Kampung Kesadaran Induk. Kita ngepost tuh di RW. Nah, ngepost di RW, ya di RW, silakan tuh masyarakat yang mau melakukan layanan dokumen kependudukannya, perekaman, semuanya macam-macam lah, nggak mau update. Oh, semua layanan? Iya, semua layanan, update KK, update KTP-nya, ya. Terus juga mungkin ada yang belum punya akte pernikahannya atau akte perkawinan, akte kelahirannya mungkin bahkan yang belum punya, itu kita lakukan di situ. Baik, luar biasa. Oke, Sobat PMI, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya pertanyaan ke Dukcapil lagi nih. Pernah nggak sih Pak ada kasus pelajar gitu ya yang mau rekam KTP, kemudian nama di akte dan kartu keluarganya itu berbeda gitu. Misalnya ada yang namanya disingkat. Kira-kira yang diinput itu mengikuti aktenya atau kakaknya tuh Pak? Iya, kita biasanya mana yang kita ikuti? Kita lihat dokumen yang lainnya. Kita lihat akte kelahirannya, kita lihat ijazahnya, ya kan, ijazah di SMP atau SD-nya kita lihat, ya baru nanti itu yang akan kita input. Ya, biasanya kalau ada perubahan di akte sama di perbedaan di akte sama di KK, nah kita lihat mana yang nanti database pendukungnya gitu ya Pak. Oke, baik. Dan sekaligus kita melakukan pembenaran. Oke, cross check kembali. Iya, sehingga yang salah misalkan berbeda dengan kartu keluarga nih, akte sama, nah nanti mana akhirnya kartu keluarganya yang kita perbaiki juga sekalian. Oke, baik. Selain perekaman KTP elektronik nih, ini ke PMI nih untuk ke Bapak Abdul Haris. Layanan apa saja yang diberikan PMI Kota Jakarta Selatan saat di lokasi perekaman KTP elektronik gitu, terkait dengan visi PMI menjadikan organisasi mandiri terdepan dan berkualitas baik dalam pelayanan gitu Pak. Pelayanan apa Pak? Jadi gini, yang pasti kita kan fokus layanan pada di siswa atau peserta didik. Ya. Peserta didik itu yang lebih fokus pada MOU terkait golongan darah. Nah di situ juga ada orang tua murid yang tadi saya katakan, ada juga komite dan lainnya, itu pelayanan pemeriksaan golongan darah, gula darah, kolesterol kan itu. Nah, layanan lain yang kita berikan itu ke depan ya, sebenarnya kita pengen itu kita hadir di PMR, termasuk juga rencana ya, mungkin ini di luar konteksnya MOU, kita juga akan menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan PMR ya kan, mulai dari seragam, topi dan lain-lainnya. Karena apa? Kita juga menginginkan bahwa PMR di Jakarta Selatan khususnya itu seragam ya, dari penggunaan atribut kan, ada juga yang ditaruh di kanan, ada juga sebagian di kiri gitu kan. Nah, ini kita pengen juga itu ada keseragaman, dan ke depan kita ya akan masuk ke sana ya, ya untuk mendukung sarana prasarana PMR tentunya. PMR, oke. Nah, Sobat PMI, PMR itu merupakan unit juga gitu ya Pak, Palang Merah Remaja yang melakukan kegiatan tentang kepalang merahan di sekolah-sekolah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, di luar konteks MOU nih ya teman-teman nih, PMR di Jakarta Selatan khususnya, sudah berapa, apakah semua sekolah sudah semua mengikuti PMR itu Pak? Jadi kurang lebih dari 422 sekolah ya, mulai dari tingkatan SD ke atas itu kita memang sedang membentuk satu data ya. Tapi di tahun 2022 itu ada kita penuhi kebutuhan pelang PMR itu sekitar 221 sekolah. Jadi baru 221, dan di tahun 2023 ini kita cadangkan akan ada lagi pembentukan PMR itu kurang lebih 100. Dan sampai dengan hari ini sudah ada 20 sekolah yang mengajukan dibentuknya PMR dengan minta registrasi. Dan kita berharap ke depan itu semua sekolah ya,
baik itu negeri, swasta, termasuk di dalamnya madrasah. Itu ada PMR dan dijadikan satu kurikulum ekstrakurikuler yang sifatnya wajib. Nah, kita berharap itu. Oke, jadi sekolah sendiri yang minta ke PMI gitu ya untuk ada kegiatan PMR di sekolahnya, luar biasa. Next, berapa lama waktu yang dibutuhkan PMI untuk mengetahui golongan darah siswa atau siswi yang sudah diperiksa golongan darah tadi, Pak? Cepat nggak sih itu, Pak, kalau lagi diperiksa gitu? Kalau itu kan kita tergantung jumlah siswa yang akan kita lakukan pemeriksaan ya. Minimal kita menghitung kalau dia misalkan sampai dengan 200 kita siapkan 2 tim gitu kan. Kita siapkan 2 tim, paling di antara 3 sampai 5 menit maksimal ya. Karena kita kan nggak tergantung jaringan pemeriksaan golongan darah. Jadi sepenuhnya kita lakukan manual gitu. Dan artinya selama ini saya tidak melihat adanya hambatan dengan kolaborasi layanan ini. Jadi istilahnya itu antrian yang memang masuk ke 2 loket ini kan di dalam pelayanan itu tidak semua. Jadi karena kita ada satu persyaratan yang juga sama yang diminta di dalam hal pelayanan, fotokopi kartu keluarga misalkan. Di dalam fotokopi kartu keluarga itu baik PMI atau Dukcapil sudah bisa melihat. Jadi yang masuk ke loketnya PMI apabila di kartu keluarga itu golongan darahnya masih kosong. Kalau golongan darahnya sudah ada di KK, maka Dukcapil sudah bisa langsung eksekusi. Nah, gitu kan. Nah, jadi sekitar ya antara 50-55% saja paling yang kita lakukan kerjasama ini dalam hal perekaman misalkan gitu. Jadi lebih efisiensi gitu ya, Pak? Ya. Menyingkat waktunya, dilihat perekaman di KK tadi yang sudah ada ya tidak kita lakukan. Tapi kalau dia minta periksa, iya itu berarti pelayanan yang di luar SOP dan kita layani juga gitu, nggak ada masalah itu. Ini kan selalu melayani kepada masyarakat gitu ya, Pak. Oke, baik. Kalau kita waktu kecil sudah pernah melakukan pemeriksaan golongan darah, apakah saat melakukan perekaman KTP elektronik harus melakukan pemeriksaan kembali? Ini mungkin kecil bayi kali ya, Pak, karena bayi lahir itu kan biasa diperiksa tuh, Pak. Ini gimana, Pak? Ya kalau memang sudah ada datanya nggak perlu lagi, karena pasti sama. Ya. Kecil atau besar itu pasti golongan darahnya sama semua kan. Iya sih. Tidak ada perubahan. Ada seperti tadi Pak Ari sampaikan, kalau sudah di elemen datanya sudah ada golongan darah nggak perlu lagi. Gitu. Jadi itu cepet kok, satu orang tuh cuma hitungan berapa menit ya? Iya, 3 cepet. Karena melakukan pemeriksaan golongan darah juga kan pakai reagen gitu ya, Pak ya. Betul. Ada budget yang memang harus dikeluarkan oleh PMI, walaupun PMI memberikan itu secara gratis. Nah, reagen itu mungkin yang memang kita perhitungan juga ya, Pak. Oke. Dalam darah terdapat istilah tentang resus nih, Pak. Nah, mungkin masyarakat belum tahu juga bahwa golongan darah yang ada di tubuh manusia nih, selain A, B, AB, dan O, ada juga golongan darah resus. Ada negatif, ada positif. Apakah dari PMI menyediakan layanan pemeriksaan itu juga, Pak, dalam KTP? Sampai dengan saat ini ya, kita belum. Ya, karena memang juga di dalam data Dukcapil itu tidak ada resus. Ya kan? Jadi belum pengaruh. Tapi apabila nanti gitu kan, apabila nanti itu dibutuhkan sesuai dengan ketentuan, karena kan juga nggak mungkin Dukcapil DKI bikin ketentuan sendiri kan, nambah resus ya, karena database-nya tadi udah disebutkan bahwa elemen data itu sendiri itu dibakukan secara nasional. Ya, jadi kita sifatnya mengikuti saja. Termasuk juga barangkali kalaupun nanti Dukcapil membutuhkan, karena Dukcapil ini kalau menjelang pemilu tuh layanannya di segala pinggiran. Misalkan ada layanan di lembaga pemasyarakatan, nah, kan gitu. Nah itu juga kita misalkan ditelepon sama Kadis Dukcapil gitu tanpa MOU nggak boleh nolak saya PMI. Oke, baik. Mungkin kalau sobat PMI nih pengen tahu golongan darahnya lebih lengkap, donor darah kali ya, Pak. Gitu, donor darah. Sobat PMI harus siapa yang berusia 17 tahun sebagai persyaratan umum awal mula donor darah bisa donor darah agar tahu nih golongan darah ABOAB-nya sama resusnya. Gitu, Pak. Jangan lupa datang donor darah di PMI Kota Jakarta Selatan. Di mana, Pak? Boleh kasih tahu, Pak? Alamatnya. Jauh nggak sih, Pak? Enggak jauh. Kalau yang biasa shopping di Pejaten Village ya, kita nggak jauh dari mall itu. Tepatnya di Jalan Condet Pejaten ya, nomor 9A. Siap. Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu. Nah, pelayanannya jam berapa aja, Pak? Kita pelayanan PMI ya, itu tidak hanya di Jakarta Selatan, di seluruh wilayah
itu tidak pernah kenal hari libur. Asik. Ya, dan tidak ada Tanggal waktu. merah? Enggak. Tadi semua hari libur. Wis. Ya kan, kecuali merah yang bulanan mungkin. Jadi 24 jam. 24 jam. 24 jam pintu kita nggak pernah terkunci. Luar biasa. Untuk masyarakat yang mau datang ke PMI. Jadi Sobat PMI, dimanapun kalian berada, bahwa pelayanan donor darah dan juga permintaan darahnya ya Pak, sudah 24 jam di PMI Kota se-DKI Jakarta gitu. Nanti bisa di-searching nih semuanya Sobat PMI ya, di websitenya PMI DKI Jakarta, di PMI Jakarta Selatan, juga searching-searching, oke? Kayaknya seru nih ya Pak, tapi ini udah pertanyaan terakhir Pak. Pak Budi sama Pak Haris. Nah, tadi kan menyinggung tentang PMR nih. PMR merupakan ujung tombaknya PMI sebagai pelayanan kegiatannya, kepalang merahannya, khususnya bagi siswa-siswi. Apa sih manfaat dari anak-anak PMR itu setelah mengetahui golongan darah gitu? Karena kenapa mesti ke anak-anak sekolah sih Pak, anak-anak dunia pendidikan? Bapak pertama menyasar MOU ini? Yang pertama, kita kan juga sesuai dengan tugas pokok tadi, kita berkewajiban memberikan perlindungan data. Ya, perlindungan data yang termasuk tadi adalah golongan darah. Dalam tanda kutip kita tidak pernah menghendaki sesuatu, ya kan, bahaya apa-apa. Tapi minimal apabila itu terjadi ya. Karena tugas PMR ini kan nanti kan dia akan jadi KSR misalkan, tugas-tugas kemanusiaan lain. Jadi misalkan saja terjadi sesuatu dan dia membutuhkan darah kan gitu. Minimal dari dokumen yang ada di sakunya itu sudah terlihat bahwa golongan darahnya apa. Itu yang pertama, perlindungan data ya personal terhadap PMR. Nah, kenapa kok PMR-nya kan gitu? Kenapa kok bukan yang lain gitu kan? Bukan misalkan di kelompok tertentu. PMI sadar betul bahwa di dalam roda organisasi itu dijalankan ya, itu adanya bulan dana. Sumbangsi terbesar terhadap bulan dana yang dilakukan PMI dalam setahun 3 bulan itu ada di dunia pendidikan, yang dalam hal ini sekolah, mulai dari TK, mulai dari RA, SD, SMP, termasuk madrasah, itu cukup ya punya sumbangan yang cukup besar. Nah, bukti dari situlah kita kembalikan apa yang kita peroleh layanan ini ke dunia itu dulu, gitu kan. Dan kita kan juga tahu bahwa misalkan saja kos yang dikeluarkan untuk seseorang bisa punya atau tahu golongan darah misalkan saja di salah satu laboratorium swasta, itu angkanya tidak sedikit. Bahkan ada yang menetapkan sampai di angka 90.000. Gitu kan. Di samping itu juga waktu kan, mereka harus datang sendiri dan segala macam. Nah, itulah sebagai bukti bahwa PMI ini tidak hanya meminta dana dari masyarakat. Nah, kita kembalikan dalam bentuk layanan dan layanan. Luar biasa, Sobat PMI, keren banget. Jadi kita nih PMI juga mengucapkan terima kasih gitu ya Pak kepada Disdukcapil juga. Pastinya itu. Kepada dunia pendidikan di DKI Jakarta gitu ya, yang telah memberikan sumbangan terbesarnya melalui anak-anak sekolah. Jadi jiwa memberinya dimulai dari sejak dini gitu Pak, luar biasa. Wah, sudah selesai nih Pak nih obrolan Sanda pada hari ini. Jadi menarik gitu ya Pak, ada Dukcapilnya dapet, tentang pelayanan PMI-nya kita juga paham gitu Pak. Iya, mungkin closing statement mungkin dari saya. Boleh Pak. Ya. Budi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PMI Sama-sama. ya, atas kerjasama dan kolaborasi yang kita lakukan. Dan ini tentu sangat bermanfaat sekali ya bagi Dinas Dukcapil dan juga masyarakat ya, dalam rangka kita memberikan pelayanan yang menyenangkan dan membahagiakan bagi masyarakat. Yang kedua, nah bagi anggota PMI provinsi yang belum punya KTP digital, kita siap tuh lakukan layanan jemput bola ya, di mana kita nanti siapkan pegawai kita. Nanti kita akan ke PMI pusat, nah seluruh pegawainya kita bisa masuk ke kita buatkan KTP digital. Selatan juga bisa, semuanya bisa. Kita buatkan. Jadi nggak hanya katanya, tapi nanti Mbak Lina dan teman-teman, Mbak Liani dan teman-teman itu bisa sudah punya KTP dan bisa bercerita, oh ya kayak gini. Bentuk KTP digital itu. Tapi syaratnya satu, HP-nya Android. Kalau iPhone nggak bisa. Belum bisa. Jadi
Sobat PMI yang masih iPhone, ya sebut merek nih jadinya ya, Android. Harus Android. iOS gitu. belum bisa. iOS belum bisa. Mudah-mudahan ke depannya, gitu ya Pak. Diharapkan ke depannya bisa juga. Gitu. Mungkin closing statement dari pihak PMI ini, Bapak Haris, PMI Kota Jakarta Selatan. Closing statement Pak. Mungkin PMI dan PMI itu akan terus menebar kebaikan tanpa kenal waktu dan lelah. Ya. Dan MOU ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat seluruhnya, ya, bukan hanya di kalangan dunia pendidikan. Pada prinsipnya PMI Jakarta Selatan akan terus siap berkolaborasi untuk menebar kebaikan dan bekerjasama dengan Disdukcapil DKI Jakarta. Oke, baik. Pastinya juga dengan dinas-dinas lain gitu ya Pak. Iya, dengan inovasi kerjasama lainnya yang nanti akan dikeluarkan lagi oleh PMI Kota Jakarta Selatan. Nah, PMI Kota lainnya jangan mau kalah. Kita tunggu inovasi pelayanan PMI, pelayanan kepalamerahan yang bisa disebarluaskan ke masyarakat DKI Jakarta. Jadi PMI hadir di mana saja, gitu. Luar biasa. Jadi sekian obrolan Sanda pada hari ini yang sangat bermanfaat, informatif. Terima kasih kepada Bapak Budi Awaludin, Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, dan juga Ketua PMI Kota Jakarta Selatan, Bapak Abdul Haris, atas waktunya, gitu ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sobat PMI juga. Jangan lupa subscribe YouTube dan juga media sosial PMI DKI Jakarta dan juga PMI Jakarta Selatan. Oke, semua informasi tentang PMI lebih banyak diketahui di media sosial tadi. Sampai jumpa Sobat PMI, salam sehat selalu, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.